Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Dharma Prasetyo, Fakultas Teknik Panologi atau Perencanaan Wilayah dan Kota. Dengan judul tugas akhir kajian keberhasilan program Kang Pisman dalam pengelolaan sampah pasar, studi kasus Pasar Simpang Dago, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pada pembahasan di sini berisi latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, gambaran studi, analisis pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, untuk latar belakang di sini bahwa pemerintah Kota Bandung pada beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan kebijakan atau program mengenai pengurangan permasalahan sampah khususnya sampah plastik. Dengan program yang bernama Kang Pisman atau Kang Pisah Manfaatkan. Setiap peraturan daerah dan peraturan wali kota dengan konsep mengurangi sampah plastik dan pemilahan terlebih dahulu nampaknya belum diterapkan oleh masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut dan masih menyatukan antara sampah organik dan organik. Permasalahan tersebut terjadi di berbagai tempat, khususnya di Pasar Simpang Dago, baik para pedagang maupun pembeli masih menggunakan plastik sebagai wadah belanjaan. Dan untuk pedagang sendiri belum memisahkan antara sampah organik dan organik. Rumusan masalah di sini yaitu sejauh mana tingkat keberhasilan program Kang Pisman diterapkan di Pasar Simpang Dago. Lalu untuk tujuan studi di sini berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah menganalisis tingkat keberhasilan program Kang Pisman yang diterapkan di Pasar Simpang Dago. Selanjutnya yang kedua, untuk tinjauan teori di sini peneliti mengambil beberapa teori dari kebijakan yang ada. Untuk tinjauan teori di sini peneliti mengambil teori mengenai pasar tradisional, pengelolaan sampah, dan indikator keberhasilan implementasi program. Sedangkan untuk tinjauan kebijakan, peneliti mengambil kebijakan mengenai Perda Kota Bandung nomor 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, Perda Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, dan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 37 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 17 tahun 2012 tentang penggunaan sampah plastik. Selanjutnya untuk metodologi di sini peneliti menggunakan metode penelitian eksploratif yang dimana adalah termasuk dalam jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk memberikan arti atau definisi dan penjelasan mengenai konsep maupun pola yang digunakan dalam penelitian itu sendiri. Lalu untuk gambaran studi di sini bahwasanya Pasar Simpang Dago memiliki kondisi yang saat ini bisa dibilang kurang baik dibandingkan pasar yang lain. Yang pertama, mulai dari luas fasilitas yang tidak terlalu besar. Lalu yang kedua, mulai dari lahan parkir yang tidak memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, setelah itu para PKL juga berjualan sepanjang jalan pasar pun bisa menambahkan kemacetan. Untuk tata ruang blok pasar pun menempatkan para pedagang pun tidak diletakkan sesuai dengan jenis dagangannya. Contohnya pedagang sayuran bersebelahan dengan pedagang sembako. Itu bisa menjadi salah satu faktor mengapa sampah di Pasar Simpang Dago bisa tercampur antara sampah organik dan anorganik. Selanjutnya untuk analisis dan pembahasan di sini, peneliti menggunakan analisis scoring yang menentukan keberhasilan program Kang Pisman di Pasar Simpang Dago tersebut. Untuk hasil variabel komunikasi di sini berdasarkan indikator keberhasilan program Kang Pisman, jika adanya sosialisasi mengenai pengurangan sampah, khususnya sampah plastik, adanya edukasi mengenai jenis-jenis sampah, dan adanya penelitian mengenai cara memanfaatkan sampah, maka program tersebut dikatakan berhasil. Lalu untuk hasil variabel sumber daya di sini, berdasarkan indikator keberhasilan program Kang Pisman, jika adanya upaya dalam mengurangi sampah baik pengelola, pedagang maupun pembeli, adanya sarana tong sampah antara sampah organik, dan adanya sarana komunal untuk memanfaatkan sampah, maka program tersebut dikatakan berhasil dalam variabel sumber daya. Untuk hasil dari variabel disposisi di sini, berdasarkan indikator keberhasilan program Kang Pisman, jika adanya tanggung jawab dalam kegiatan pengurangan sampah, adanya petugas dalam memisahkan sampah, dan adanya petugas dalam hal memanfaatkan sampah, maka program tersebut dikatakan berhasil dalam variabel disposisi. Lalu untuk variabel struktur birokrasi di sini, berdasarkan indikator keberhasilan program Kang Pisman, jika adanya aturan mengenai pengurangan sampah, adanya tanggung jawab mengenai pemisahan sampah dan dari sumber terlebih dahulu, dan adanya koordinasi mengenai memanfaatkan sampah, maka program tersebut dikatakan berhasil. Yang terakhir, dari seluruh variabel keberhasilan, hasil yang didapat berdasarkan indikator keberhasilan yang telah penulis uraikan, hanya ada beberapa indikator yang telah dijalankan baik oleh pengelola, pedagang, dan pembeli di Pasar Simpang Dago, didukung dengan hasil kuesioner yang telah disebar kepada setiap kategori responden. Kelas scoring yang didapat adalah berhasil, sedangkan hasil total skor dan persentase yang didapat dari seluruh variabel dan seluruh kategori responden adalah 1,72 dan 57,4%, di mana hasil tersebut termasuk ke dalam skor lebih dari 1 sampai 2 dan tentang persentase sebesar 33,4% sampai 66,7%, yang dimana kategori tersebut termasuk ke dalam kelas kurang berhasil. Untuk kesimpulan di sini, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kategori responden baik pengelola, pedagang, pembeli di Pasar Simpang Dago tergolong kurang berhasil dalam menjalankan program Kang Pisman di Pasar Simpang Dago. Kurang berhasilnya implementasi program Kang Pisman di Pasar Simpang Dago pun
didukung dari hasil analisis mengenai pengetahuan atau pemahaman para pedagang dan pembeli mengenai apa itu program Kampisman. Karena pengetahuan merupakan aspek penting atau utama sebelum menilai keberhasilan suatu program. Dari apa yang telah peneliti jelaskan, para pedagang dan pembeli belum mengetahui apa itu program Kampisman karena dari pertanyaan yang sudah penulis berikan mengenai apa itu program Kampisman, baik pedagang dan pembeli tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.